Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Kevin Dix segera dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, penguatan lini pertahanan Indonesia. Proses naturalisasi Kevin Dix menjadi salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh PSSI menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain yang saat ini merumput di FC Copenhagen tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi lini pertahanan tim nasional Indonesia, yang akan menghadapi tantangan besar di putaran kualifikasi berikutnya. Kevin Dix, yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu, merupakan pemain bertahan serba bisa. Dix lahir pada 6 Oktober 1996 di Apeldoorn, Belanda, dan memulai karir profesionalnya bersama Vitesse Arnhem di Eredivisie. Performa impresifnya menarik perhatian Fiorentina, klub Serie A, yang kemudian merekrutnya pada tahun 2016. Setelah itu, Dix sempat dipinjamkan ke sejumlah klub, termasuk Feyenoord dan Empoli, sebelum akhirnya bergabung dengan FC Copenhagen pada 2021. Kemampuannya untuk bermain di berbagai posisi di lini pertahanan, terutama sebagai bek kanan dan bek tengah, membuatnya menjadi aset berharga bagi tim manapun. Di level internasional, Dix pernah memperkuat tim nasional Belanda U21, tetapi belum pernah tampil untuk tim senior, sehingga memungkinkan baginya untuk dinaturalisasi dan memperkuat Indonesia. Proses naturalisasi Dix sudah memasuki tahap akhir. Setelah mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Presiden Joko Widodo, Dix dijadwalkan akan tiba di Indonesia pada awal September untuk menyelesaikan semua prosedur administratif. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat tim nasional Indonesia yang tengah mempersiapkan diri menghadapi lawan-lawan tangguh di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong, pelatih tim nasional Indonesia, telah lama mengincar Dix untuk memperkuat timnya. Kevin adalah pemain yang memiliki pengalaman internasional dan bermain di level yang sangat kompetitif di Eropa. Kehadirannya akan memberikan dimensi baru bagi pertahanan kita, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi nanti, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Indonesia dipastikan akan menghadapi lawan-lawan berat di round 3, termasuk beberapa tim dari Timur Tengah yang dikenal memiliki serangan tajam dan permainan fisik yang keras. Dengan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, Dix diharapkan bisa menjadi pemimpin di lini belakang dan membantu mengorganisir pertahanan tim nasional. Meski diharapkan bisa segera bergabung, tantangan bagi Dix tentu tidak ringan. Adaptasi terhadap gaya permainan di Asia, cuaca, serta lingkungan baru bisa menjadi tantangan tersendiri. Namun, dengan dukungan penuh dari tim pelatih dan rekan setim, Dix diyakini bisa cepat beradaptasi dan memberikan kontribusi optimal. Pengamat sepak bola nasional menilai bahwa langkah PSSI untuk mendatangkan Dix adalah langkah cerdas. Kevin Dix memiliki kualitas yang dibutuhkan oleh tim nasional saat ini. Pengalaman dan kemampuannya dalam membaca permainan bisa menjadi kunci untuk mengatasi serangan-serangan dari tim-tim lawan di kualifikasi nanti, kata seorang pengamat. Tidak hanya dari sisi teknik dan taktik, Dix juga diharapkan bisa membawa mentalitas juara ke dalam tim. Pengalaman bermain di kompetisi besar seperti Liga Champions dan Liga Eropa diyakini akan memberikan dampak positif bagi para pemain muda Indonesia, yang kini sedang dalam tahap perkembangan. Kedatangan Kevin Dix ke tim nasional Indonesia menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 memberikan harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Dengan kombinasi pengalaman internasional dan semangat juang yang tinggi, Dix diharapkan bisa menjadi pilar utama dalam upaya Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi ini. Proses naturalisasi yang hampir rampung menandai babak baru dalam perjalanan karirnya, sekaligus membuka lembaran baru bagi tim nasional Indonesia dalam mengejar mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Erick Thohir bujuk Elkan Bagot untuk minta maaf ke Shin Tae-yong demi kepentingan timnas jelang laga kontra Saudi. Dalam persiapan menghadapi laga penting melawan Arab Saudi pada 5 September mendatang, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir,
mengambil langkah proaktif untuk memastikan kekuatan timnas Indonesia tetap terjaga di tengah absennya bek andalan, Jordi Amat. Dalam upaya memperkuat lini pertahanan Garuda, Thohir telah melakukan pendekatan khusus kepada bek muda berbakat, Elkan Bagot, yang sebelumnya sempat menolak panggilan dari timnas Indonesia. Langkah ini dilakukan Thohir dengan harapan Bagot dapat kembali memperkuat timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini tidak lepas dari kebutuhan mendesak skuad Garuda akan pengganti yang sepadan untuk Amat, yang dipastikan absen karena cedera. Sebagai pemain dengan pengalaman bermain di Liga Internasional, Bagot dianggap sebagai salah satu sosok yang paling dibutuhkan untuk menghadapi tantangan berat dari Arab Saudi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan Bagot dengan timnas Indonesia sempat tegang. Sebelumnya, Bagot dikabarkan mengabaikan panggilan dari pelatih Shin Tae-yong, sebuah tindakan yang dianggap mengecewakan oleh banyak pihak, termasuk sang pelatih. Insiden tersebut sempat memicu perdebatan di kalangan supporter dan pengamat sepak bola, mengingat Bagot adalah salah satu pemain muda yang memiliki potensi besar untuk mengangkat prestasi timnas. Menurut sumber dalam PSSI, Thohir secara pribadi telah menghubungi Bagot dan mendesak agar ia segera meminta maaf kepada Shin Tae-yong. Thohir meyakini bahwa langkah ini penting tidak hanya untuk memperbaiki hubungan antara pemain dan pelatih, tetapi juga untuk mengembalikan semangat kebersamaan dalam tim. Erick Thohir memahami betul betapa pentingnya kebersamaan dan kepercayaan dalam sebuah tim, terutama ketika kita berbicara tentang level kompetisi internasional seperti kualifikasi Piala Dunia. Itulah sebabnya beliau sangat serius dalam menangani situasi ini, ujar seorang sumber dari dalam PSSI. Pendekatan Thohir tidak hanya berfokus pada perbaikan hubungan personal antara Bagot dan Shin Tae-yong, tetapi juga menyoroti pentingnya kontribusi Bagot bagi timnas. Sebagai seorang bek tengah yang memiliki postur tinggi dan kemampuan bertahan yang solid, Bagot dinilai memiliki kualitas yang sangat dibutuhkan untuk melawan serangan Arab Saudi, tim yang dikenal memiliki kecepatan dan ketajaman di lini depan. Menurut Thohir, keberadaan Bagot dalam skuad timnas Indonesia akan memberikan rasa aman dan kepercayaan diri kepada para pemain lain. Dengan Elkan di lapangan, kita punya pertahanan yang lebih solid. Ini adalah peluang besar baginya untuk membuktikan komitmennya kepada Indonesia dan menunjukkan bahwa ia adalah bagian penting dari masa depan timnas Garuda, tegas Thohir dalam sebuah pernyataan resmi. Saat ini, timnas Indonesia tengah memasuki fase kritis dalam persiapan menghadapi laga kontra Arab Saudi. Cedera yang menimpa Jordi Amat menjadi pukulan telak bagi Shin Tae-yong, yang sebelumnya sangat mengandalkan kemampuan Amat dalam menjaga lini belakang. Kehadiran Elkan Bagot diharapkan bisa menjadi solusi atas masalah ini, namun tentu saja, semua itu bergantung pada bagaimana respons Bagot terhadap bujukan Thohir. Jika Bagot setuju untuk meminta maaf dan kembali bergabung dengan skuad Garuda, maka timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan tenaga yang sangat berharga. Dengan potensi fisik dan teknik yang dimiliki Bagot, ia bisa menjadi kunci bagi Indonesia dalam menjaga peluang lolos ke putaran selanjutnya Piala Dunia 2026. Namun, masih ada tantangan tersendiri bagi Thohir dan PSSI dalam meyakinkan Bagot. Kabar terakhir menyebutkan bahwa pihak keluarga Bagot masih mempertimbangkan keputusan ini dengan hati-hati, mengingat insiden sebelumnya telah meninggalkan kesan yang mendalam. Erick Thohir dan jajarannya harus bekerja keras untuk memastikan bahwa komunikasi dengan Bagot berjalan dengan lancar dan mencapai kesepakatan yang positif. Dalam beberapa hari ke depan, segala keputusan akan segera diambil. Waktu semakin mendesak, dan setiap detik sangat berharga bagi persiapan timnas Indonesia. Bagaimanapun juga, Erick Thohir telah menunjukkan komitmennya dalam memastikan bahwa timnas Garuda siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita semua berharap, dengan langkah-langkah yang diambil oleh Erick Thohir, Elkan Bagot bisa kembali memperkuat timnas Indonesia dan membantu mewujudkan mimpi seluruh rakyat Indonesia untuk melihat Garuda terbang tinggi di pentas dunia. Timnas Indonesia siap berangkat ke Saudi Arabia, Shin Tae-yong berikan lapis pemain timnas Indonesia.
Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga dengan menghadapi Arab Saudi dan Australia di dua laga awal. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia tergabung di grup C dan akan bersaing dengan Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia akan memulai perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga saat tandang ke Arab Saudi pada 5 September 2024. Setelahnya, diikuti dengan pertandingan kandang melawan Australia pada 10 September 2024. Perjalanan kualifikasi akan berlanjut dengan laga tandang ke Bahrain dan Cina PR pada bulan Oktober 2024. Pada November 2024, Indonesia akan tandang ke Jepang dan menjamu Saudi Arabia di kandang. Setelah jeda, Timnas Indonesia akan kembali beraksi pada Maret 2025 dengan laga tandang melawan Australia dan pertandingan kandang melawan Bahrain. Pertandingan terakhir Indonesia di babak ketiga ini adalah melawan Cina PR di kandang pada 5 Juni 2025 dan laga tandang melawan Jepang pada 10 Juni 2025. Skuad pemain resmi yang membela Timnas Indonesia. Untuk mengarungi persaingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Shin Tae-yong pun telah memanggil 26 pemain yang akan membela Timnas Indonesia. Martin Paes yang akhirnya bisa berseragam merah putih dipanggil untuk memperkuat posisi penjaga gawang. Namun Jordi Amat akan absen akibat mengalami cedera dan Elkan Bagot yang kembali tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong. Selebihnya, Timnas Indonesia masih mengandalkan nama-nama langganan seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Asnawi Mangkualam dan Jai Idris. Berikut daftar 26 pemain Timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Kevin Dix menjadi opsi naturalisasi untuk gantikan Jai Idris yang cedera jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia tengah menghadapi tantangan baru dalam persiapan mereka menuju round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu pemain kunci di lini belakang, Jai Idris, dipastikan absen karena cedera yang dialaminya dalam pertandingan liga terakhirnya. Ketidakhadiran Idris menjadi pukulan berat bagi tim asuhan Shin Tae-yong, mengingat peran vitalnya dalam menjaga stabilitas pertahanan tim nasional. Dalam situasi ini, Kevin Dix, pemain berdarah Indonesia yang saat ini merumput di klub Serie A Fiorentina, muncul sebagai opsi potensial untuk dinaturalisasi guna memperkuat skuad Garuda. Kevin Dix, yang saat ini bermain sebagai bek sayap, memiliki pengalaman yang cukup di level Eropa. Sejak bergabung dengan Fiorentina pada tahun 2016, ia telah menunjukkan performa yang solid baik di kompetisi domestik maupun di Eropa. Pemain yang pernah dipinjamkan ke klub seperti Feyenoord dan Empoli ini dikenal memiliki kecepatan, kemampuan bertahan yang kuat, serta kemampuan untuk berkontribusi dalam serangan, menjadikannya aset berharga bagi tim manapun. Dengan profil tersebut, Dix bisa menjadi pengganti ideal bagi Jai Idris. Meski posisi alami Dix adalah bek sayap, fleksibilitasnya dalam bermain di berbagai posisi di lini belakang memberikan keuntungan tersendiri. Shin Tae-yong dikenal dengan pendekatannya yang taktis, dan memiliki pemain serba bisa seperti Dix tentu akan memberikan lebih banyak opsi dalam menyusun strategi. Namun, proses naturalisasi Dix tidaklah mudah. Meskipun ia memiliki darah Indonesia dari orang tuanya, proses administrasi untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia bisa memakan waktu. Asosiasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan pemerintah harus bergerak cepat jika ingin Dix bisa bermain di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam beberapa kasus sebelumnya, proses ini bisa memakan waktu berbulan-bulan, tetapi dengan urgensi saat ini, ada harapan bahwa proses tersebut bisa dipercepat. Ketua PSSI, Erick Thohir, telah menyatakan komitmennya untuk mendukung segala upaya yang diperlukan demi memperkuat tim nasional. Dalam pernyataannya, Thohir menegaskan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan proses naturalisasi Dix bisa selesai tepat waktu. Kami sangat menyadari kebutuhan tim akan pemain berkualitas, terutama menjelang kualifikasi penting seperti ini. Kevin Dix adalah salah satu pemain yang kami pertimbangkan, dan kami akan melakukan segala cara untuk mewujudkannya, ujar Thohir.
Kabar tentang kemungkinan naturalisasi Kevin Dix disambut baik oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Di media sosial, banyak yang berharap bahwa Dix bisa segera bergabung dengan tim nasional dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Beberapa pengamat sepak bola nasional juga melihat ini sebagai langkah positif, mengingat pengalaman internasional yang dimiliki Dix bisa menjadi faktor penentu dalam pertandingan-pertandingan krusial nanti. Namun, ada juga yang menyuarakan kekhawatiran. Proses adaptasi Dix dengan gaya permainan tim nasional serta waktu yang terbatas sebelum kualifikasi dimulai menjadi tantangan tersendiri. Meskipun begitu, banyak yang percaya bahwa dengan bimbingan Shin Tae-yong dan dukungan penuh dari rekan setim, Dix bisa beradaptasi dengan cepat. Kevin Dix hadir sebagai solusi potensial untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Jay Itzes. Meskipun proses naturalisasinya menghadapi berbagai tantangan, dukungan penuh dari PSSI dan pemerintah diharapkan dapat mempercepat proses ini. Dengan segala kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya, Dix bisa menjadi aset penting bagi tim nasional Indonesia dalam upaya mereka menuju Piala Dunia 2026. Kini, harapan besar ada pada kecepatan administrasi dan persiapan tim untuk memastikan bahwa Indonesia bisa tampil dengan kekuatan penuh di babak kualifikasi berikutnya. Erick Thohir lobi Shin Tae-yong untuk memanggil Elkan Bagot gantikan Jordi Amat yang cedera jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menunjukkan kepemimpinannya dengan langkah strategis yang sigap. Ketika kabar cedera Kapten Tim Nasional Indonesia, Jordi Amat, yang dialami saat pertandingan terakhir klubnya Al Ahly di Saudi Pro League merebak, Erick Thohir segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi potensi kekosongan di lini pertahanan Garuda. Dalam situasi genting ini, Erick Thohir langsung bergerak melobi pelatih kepala tim nasional, Shin Tae-yong, untuk memanggil Elkan Bagot sebagai pengganti Jordi Amat. Elkan, yang saat ini bermain untuk Ipswich Town di EFL Championship, dikenal memiliki kemampuan bertahan yang tangguh dan postur tubuh yang menjulang, sehingga dianggap sebagai pilihan ideal untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Amat. Cedera Jordi Amat terjadi pada momen yang sangat tidak menguntungkan, mengingat pentingnya peran dia dalam strategi Shin Tae-yong selama babak kualifikasi. Amat, yang memiliki pengalaman bermain di berbagai liga top Eropa dan Asia, termasuk Spanyol dan Inggris, menjadi sosok kunci dalam pertahanan Indonesia. Keberadaannya tidak hanya memberikan kekuatan fisik di lini belakang, tetapi juga menjadi pemimpin di lapangan yang mampu mengorganisir rekan-rekan setimnya. Dengan absennya Jordi Amat, tim nasional Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama menghadapi lawan-lawan kuat di putaran ketiga kualifikasi yang akan menentukan nasib mereka di Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong membutuhkan pengganti yang tidak hanya mampu mempertahankan kualitas pertahanan, tetapi juga memiliki mentalitas dan pengalaman internasional yang cukup untuk menghadapi tekanan di level ini. Erick Thohir menyadari pentingnya mempertahankan stabilitas di lini belakang tim nasional, dan Elkan Bagot muncul sebagai pilihan utama. Bek muda berusia 21 tahun ini telah menunjukkan perkembangan pesat sejak debutnya bersama Garuda. Elkan, yang memiliki darah Indonesia dari ibunya dan Inggris dari ayahnya, sudah dikenal karena permainan solidnya di Ipswich Town, yang berkompetisi di salah satu liga paling kompetitif di dunia, EFL Championship. Elkan Bagot bukanlah sosok baru di tim nasional. Dia telah mencatatkan beberapa penampilan impresif di berbagai kompetisi internasional, termasuk Piala AFF dan kualifikasi Piala Asia. Dengan tinggi badan 196 cm, Elkan memiliki keunggulan dalam duel udara, sesuatu yang sangat dibutuhkan tim nasional Indonesia dalam menghadapi lawan yang memiliki permainan fisik. Selain itu, pengalaman Elkan bermain di Inggris memberikan keuntungan tersendiri. Di liga yang terkenal dengan intensitas tinggi dan kecepatan permainannya, Elkan telah terbiasa dengan tekanan dan situasi pertandingan yang menuntut fokus dan disiplin tinggi. Kualitas ini menjadikannya pilihan yang tepat untuk menggantikan Jordi Amat. Dalam situasi seperti ini, peran seorang pemimpin menjadi sangat krusial.
Erick Thohir, yang telah berulang kali menunjukkan kepemimpinannya dalam memajukan sepak bola Indonesia, sekali lagi membuktikan komitmennya. Melalui komunikasi intensif dengan Shin Tae-yong, Thohir berhasil meyakinkan pelatih asal Korea Selatan itu untuk segera memanggil Elkan Bagot. Erick Thohir tidak hanya berfokus pada pengganti yang tepat, tetapi juga mempertimbangkan masa depan tim nasional. Dalam pertemuannya dengan Shin Tae-yong, Thohir menekankan pentingnya persiapan matang dan pemilihan pemain yang tidak hanya bisa menggantikan peran Jordi Amat, tetapi juga memberikan kontribusi jangka panjang bagi tim nasional. Menurut sumber internal PSSI, Shin Tae-yong sebenarnya sudah mempertimbangkan Elkan Bagot sebagai bagian dari skuad untuk putaran ketiga kualifikasi, namun cedera Amat membuat keputusan ini harus dipercepat. Shin, yang dikenal dengan pendekatan taktisnya, menerima saran Thohir dengan antusias, menyadari bahwa Bagot bisa menjadi aset penting dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Setelah resmi dipanggil, Elkan Bagot diperkirakan akan segera bergabung dengan tim nasional untuk memulai persiapan intensif. Tim pelatih, di bawah arahan Shin Tae-yong, akan fokus mempersiapkan Bagot untuk beradaptasi dengan rekan-rekan setimnya dan taktik yang diterapkan. Selain itu, Shin Tae-yong dan Erick Thohir juga dikabarkan telah menyiapkan rencana khusus untuk mempercepat pemulihan Jordi Amat agar dapat kembali bermain di pertandingan berikutnya. Namun, fokus utama saat ini adalah memastikan bahwa Elkan Bagot bisa menggantikan peran kapten dengan sebaik-baiknya. Dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, tim nasional Indonesia berada dalam situasi yang penuh tantangan. Absennya Jordi Amat memang menjadi kehilangan besar, namun dengan adanya Elkan Bagot, harapan tetap terjaga. Tim nasional diharapkan mampu menjaga konsistensi performa dan menghadapi lawan-lawan tangguh dengan semangat juang yang tinggi. Erick Thohir, dengan langkah-langkah taktisnya, telah memastikan bahwa tim nasional memiliki sumber daya yang diperlukan untuk terus berjuang. Keputusan untuk memanggil Elkan Bagot merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk memastikan bahwa Garuda tetap kompetitif di panggung internasional. Dengan semangat baru yang diusung oleh para pemain muda seperti Elkan Bagot, dan dukungan penuh dari para pemimpin sepak bola nasional, Indonesia memiliki peluang untuk membuat sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua mata kini tertuju pada tim nasional, dan hanya waktu yang akan menjawab apakah langkah-langkah ini akan membuahkan hasil yang diinginkan. Daan Roth siap dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam upaya memperkuat skuad menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, telah mengambil langkah strategis dengan memproses naturalisasi pemain muda berbakat, Daan Roth. Pemain yang saat ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie Belanda ini diharapkan dapat menjadi salah satu kunci kesuksesan Indonesia di kompetisi tingkat dunia tersebut. Daan Roth adalah pemain sayap kanan yang lahir pada 25 Juli 2001 di Groenlo, Belanda. Ia memulai karirnya di Akademi FC Twente dan dengan cepat menarik perhatian berkat kecepatan, ketajaman, serta kemampuan teknis yang mumpuni. Roth dikenal sebagai pemain yang tak hanya mampu mencetak gol, namun juga piawai dalam memberikan assist kepada rekan setimnya. Sepanjang musim 2023-2024, Roth menunjukkan performa yang semakin matang di Eredivisie, membuatnya menjadi salah satu talenta muda yang diperhitungkan di Belanda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pilihan untuk menaturalisasi Daan Roth didasarkan pada kebutuhan Indonesia akan pemain yang bisa memberikan kontribusi langsung di sektor sayap, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia. Kami melihat potensi besar pada Daan Roth. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman bermain di level kompetitif Eropa, kami yakin dia bisa membawa dampak positif bagi timnas, ujar Erick. Selain itu, keputusan ini juga dilatar belakangi oleh kekosongan di posisi sayap kanan yang saat ini menjadi salah satu titik lemah timnas Indonesia. Dengan kehadiran Roth, diharapkan Indonesia memiliki lebih banyak opsi serangan yang bervariasi, terutama dalam menghadapi tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Jepang yang akan menjadi lawan di round 3 nanti. Proses naturalisasi Daan Roth sudah mencapai tahap akhir.
Menurut sumber dari PSSI, semua dokumen yang diperlukan sudah diserahkan dan saat ini hanya tinggal menunggu keputusan akhir dari pemerintah Indonesia. Jika semua berjalan sesuai rencana, Rodgers diharapkan bisa segera bergabung dengan skuad timnas Indonesia pada bulan September 2024, tepat sebelum pertandingan pertama di raund 3 kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga memberikan komentarnya mengenai kehadiran Rodgers. Ia menyatakan bahwa Rodgers akan menjadi elemen penting dalam skema permainan yang akan diterapkan. Daan adalah pemain dengan kemampuan teknis yang luar biasa. Dia bisa bermain di kedua sisi sayap, memberikan fleksibilitas yang sangat kami butuhkan. Kehadirannya akan memperkuat serangan kita, terutama dalam situasi counter-attack, kata Shin Tae-yong. Dengan masuknya Daan Rodgers ke dalam skuad Garuda, para penggemar sepak bola Indonesia menyambut positif langkah ini. Mereka berharap Rodgers bisa cepat beradaptasi dengan gaya permainan timnas dan memberikan kontribusi nyata dalam setiap pertandingan. Selain itu, kehadiran pemain dengan pengalaman bermain di Liga Eropa seperti Eredivisie diharapkan dapat membawa perubahan signifikan, tidak hanya dari segi kualitas permainan, tetapi juga mentalitas para pemain muda Indonesia lainnya. PSSI juga menegaskan bahwa naturalisasi Rodgers bukanlah sekadar langkah jangka pendek. Mereka berharap Rodgers bisa menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang untuk membangun timnas yang lebih kuat dan kompetitif di masa depan. Dengan usia yang masih muda, Rodgers diharapkan bisa menjadi andalan timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, termasuk di turnamen-turnamen besar seperti Piala Asia dan Piala Dunia. Naturalisasi Daan Rodgers adalah bagian dari strategi besar PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia jelang raund 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh Rodgers, diharapkan Indonesia dapat memberikan perlawanan maksimal di kompetisi tersebut dan melangkah lebih jauh di kancah sepak bola internasional. Para pendukung timnas kini menantikan debut Rodgers dalam balutan seragam merah putih, dengan harapan besar bahwa ia dapat membawa Indonesia lebih dekat ke impian tampil di Piala Dunia.